Bayangkan padang pasir yang luas, panas, dan seperti tak berujung. Di bawah sinar matahari yang sangat terik, suku-suku Arab hidup berpindah-pindah. Mereka mencari air dan rumput untuk hewan-hewan mereka. Hidup mereka keras dan penuh tantangan. Di tengah kerasnya hidup, masyarakat Arab terpecah belah. Mereka sering bertengkar dan berperang untuk memperebutkan sumber daya yang sedikit. Mereka juga menyembah berhala dan melakukan kebiasaan buruk, seperti minum minuman keras dan berjudi. Namun di balik semua itu, mereka merindukan perubahan. Mereka ingin hidup yang lebih baik, adil, dan damai. Di tengah kondisi masyarakat Arab yang sulit, lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Mekah. Kota ini, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya, menjadi saksi kelahiran seorang yang akan membawa perubahan besar. Namanya Muhammad, dan ia akan mengubah sejarah dunia. Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu suku terhormat di Mekah. Muhammad menjadi yatim piatu pada usia yang sangat muda, kehilangan ayahnya sebelum ia lahir dan ibunya saat ia masih kecil. Ia kemudian dibesarkan oleh pamannya, Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur dan bisa dipercaya. Ia selalu menunjukkan sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Ia dipanggil Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh masyarakat Mekah karena kejujurannya yang luar biasa. Saat dewasa, ia bekerja sebagai pedagang dan menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat dihormati dan mendukung Muhammad dalam segala hal. Pada usia 40 tahun, saat sedang berdoa di Gua Hira, Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Wahyu ini datang sebagai jawaban atas pencariannya akan kebenaran dan petunjuk hidup. Wahyu ini menandai dimulainya Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Dengan wahyu ini, Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam yang membawa pesan, perdamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca Iqra. Perintah ini menjadi dasar penting dalam Islam, yaitu pentingnya mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan Islam kepada masyarakat Mekah. Ajaran Islam tentang Allah SWT yang Maha Esa dan persamaan derajat di hadapan Allah SWT bertentangan dengan kepercayaan masyarakat Mekah yang saat itu masih menyembah berhala. Kaum Quraisy, penguasa Mekah, menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menyakiti dan mengancam Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap teguh mengajarkan Islam dengan sabar dan bijaksana. Tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy semakin kuat. Atas perintah Allah SWT, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya pindah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah dan menjadi momen penting dalam perkembangan Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam pertama. Beliau mempersatukan kaum muhajirin, umat Islam yang ikut hijrah dari Mekah, dengan kaum Anshar, penduduk Madinah yang menerima dan membantu mereka. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun dasar-dasar pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat Islam. Beliau membangun masjid sebagai tempat ibadah, belajar, dan berkegiatan bersama. Perang dan perdamaian. Menegakkan Islam di Jazirah Arab adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Kehadiran Islam di Madinah tidak luput dari tantangan yang besar. Kota ini menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Kaum Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka merasa terancam oleh ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka beberapa kali menyerang Madinah untuk menghancurkan Islam dan menghalangi penyebarannya. Serangan-serangan ini menimbulkan banyak peperangan. Terjadilah beberapa peperangan besar antara umat Islam dan kaum Quraisy, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Setiap perang memiliki kisah heroik dan pengorbanan yang luar biasa. Peperangan ini bukanlah untuk memaksa orang masuk Islam, tetapi untuk membela diri dan menjaga agar Islam bisa terus diajarkan dan berkembang. Umat Islam berjuang untuk mempertahankan hak mereka dalam menyebarkan ajaran Islam dan melindungi komunitas mereka dari ancaman luar. Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan perdamaian dalam setiap langkahnya. Beliau berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan menghindari pertumpahan darah.
Beliau mengirim surat kepada para pemimpin di sekitar Jazirah Arab untuk mengajak mereka memeluk Islam dan hidup berdampingan dengan damai. Surat-surat ini menunjukkan kebijaksanaan dan visi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang. 4. Pemimpin Agung Era Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam dipimpin oleh para sahabat terdekat beliau yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai masa keemasan Islam. Ajaran Islam berkembang dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Wilayah Islam meluas hingga ke Persia, Romawi, dan Mesir. Para Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan dicintai rakyatnya. Mereka melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam yang maju dan sejahtera. Abu Bakar menghadapi badai, menjaga api Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama. Ia dikenal jujur, rendah hati, dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya nabi palsu dan beberapa suku Arab yang membangkang. Dengan bijaksana dan tegas, Abu Bakar berhasil mengatasi tantangan tersebut dan menjaga persatuan umat Islam. Ia juga berhasil memadamkan pemberontakan di dalam negeri dan melanjutkan penyebaran Islam ke wilayah Persia. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Ia dikenal cerdas, berani, dan adil. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan cepat, meliputi Persia, Suriah, Palestina, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Umar bin Khattab bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang hebat. Ia membangun sistem pemerintahan yang teratur, mendirikan lembaga peradilan, dan membangun jalan, jembatan, dan irigasi. Ia juga sangat memperhatikan rakyatnya. Ia mendirikan Baitul Mal, yaitu tempat mengelola zakat, infak, dan ganimah untuk kesejahteraan umat. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Ia dikenal dermawan, rendah hati, dan sangat mencintai Al-Quran. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku standar yang digunakan umat Islam hingga saat ini. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas hingga ke Armenia, Azerbaijan, dan sebagian Afrika Utara. Ia juga membangun armada laut Islam yang kuat untuk melindungi wilayah Islam dari serangan musuh. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ia dikenal berani, cerdas, dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan konflik di kalangan umat Islam. Ia menghadapi pemberontakan dan perpecahan di dalam Islam, seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan munculnya kelompok Khawarij. Meskipun menghadapi berbagai ujian, Ali bin Abi Thalib tetap teguh memegang prinsip-prinsip Islam dan berusaha menjaga persatuan umat. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kejayaan. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat, mereka berhasil mengatasi semua itu. Nabi Muhammad SAW dengan sabar dan bijaksana berhasil membangun dasar Islam yang kuat. Beliau mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama. Dengan bimbingan beliau, para sahabatnya menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia. Para Khulafaur Rasyidin melanjutkan perjuangan beliau dengan membangun peradaban Islam yang maju dan sejahtera. Mereka tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim. Mereka menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keindahan ajarannya tentang Allah SWT yang Maha Esa, keadilan, dan persaudaraan. Melalui dakwah yang penuh hikmah, mereka berhasil menarik hati banyak orang untuk memeluk Islam. Warisan peradaban Islam di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat hingga saat ini masih menginspirasi dunia. Para ilmuwan Muslim pada masa itu memberikan kontribusi besar yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Cahaya Islam terus bersinar, menerangi jalan bagi jutaan manusia menuju kehidupan yang lebih baik.
Nilai-nilai Islam yang universal tentang perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan tetap relevan dan